pernah mendunia. Sampai juga di daerah-daerah Eropa pun juga banyak yang sudah kenal. Dan tadi kita sampai pada pertanyaan kepada yang mulia Bante, bahwa mengapa orang-orang itu bisa mempunyai kekuatan batin. Apa yang dikatakannya biarpun hanya ala kadarnya bisa terjadi. Kenapa? Ya, memang begitulah. Jadi istilahnya, energi manusia ini memiliki energi yang tinggi, apalagi disertai dengan meditasi ya. Jadi dia memiliki gelombang yang lain daripada yang lain. Jadi niat yang dia inginkan itu dipancarkan. Apa yang mereka masukkan, apakah ke beras, apakah ke garam, dengan demikian tekadnya ini lagi diucapkan sehingga kepiur di depan rumah, sehingga itu akan jadi sarana yang diharapkan itu bisa diterima oleh makhluk-makhluk yang lain. Kalau memang itu sebagai kekuatan untuk melindungi mereka yang mau masuk, wah ini ada pelindungnya, jadi mereka tidak memiliki kekuatan, tidak bisa masuk. Otomatis itulah yang dikatakan bahwa energi pikiran ini sangat dahsyat, yang sesungguhnya walaupun mata kita tidak bisa lihat, tetapi kekuatan pikiran itu bisa masuk di dalam kekuatan garam-garam itu. Sekarang bila kekuatan pikiran ini digunakan untuk yang buruk, bisa kan? Memang begitulah. Jadi kekuatan itu ada positif juga ada yang negatif. Jadi siapapun juga kekuatan itu bisa digunakan ke hal yang negatif dan yang buruk itu pasti bisa. Maka dari itulah yang dikatakan agama berperan penting untuk menekankan yang negatif itu yang gimana, yang positif itu gimana, supaya mereka tahu bahwa yang negatif jangan dilakukan, yang positif saja yang kita kembangkan bersama. Itulah yang dikatakan tujuan dari semua agama seperti itu. Kalau mereka hanya agama-agamaan, belajar ilmu, ilmunya bisa disalahgunakan untuk mengikuti jalan negatif. Tetapi agama yang sesungguhnya sama sekali yang negatif itu harus ditolak, yang positif saja yang dijalankan. Baca. Jadi bisa kan ya? Bisa. Kekuatan pikiran untuk kejahatan bisa ya? Oh ya, sangat-sangat bisa. Karena Sang Buddha itu ahli teknologi cara berpikir yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita baca parita-parita itu, di sana sudah mengajarkan sangat jelas bahwa pikiran ini akan jadi sumber kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kita punya arah pikiran tepat dan benar yang selalu diarahkan di dalam penyelidikan ke tubuh dan pikiran kita pribadi, otomatis siapapun juga inginnya tubuhnya sehat, senang, dan bahagia. Ke arah sana terus-menerus, pikiran juga senang, sehat, dan bahagia. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, akan membuat kita bisa timbul ketenangan. Tetapi ketenangan ini, ketika pikiran ini diperkuat lagi masuk ke dalam ketenangan, akan menciptakan konsentrasi pemusatan yang begitu kuatnya, tetapi masih ada kekuatan yang lebih dahsyat lagi ketika kita bisa memfokuskan masuk di dalam pemusatan itu sampai mencapai yang dikatakan UPK, keseimbangan batin. Ketika mencoba keseimbangan batin, di situ dahsyatnya kekuatan energi positif yang mampu menyembuhkan diri kita. Maka kekuatan-kekuatan ini yang dikatakan yang mampu mempengaruhi otak kita juga, akhirnya maka akan memproduksi enzim atau zat-zat kimia yang menyehatkan tubuh kita, akhirnya kita tambah sehat. Penyakit apapun juga akan sirna. Kanker, virus, kekuatan magic yang mana juga akan tidak kuat tinggal di tubuh kita. Dia akan menjauh, akhirnya kita sembuh dari magic, sembuh dari kanker, sembuh dari virus. Jadi otomatis sakit kanker, sakit virus yang seperti ini umat Buddha tidak perlu takut. Kalau dia suka meditasi pagi dan malam, kira sendirinya hilang semuanya. Itu pernah Bante. Ada seseorang itu berkata, saya sungguh beruntung menjadi umat Buddha. Karena batasan di dalam agama Buddha ini tidak terbatas. Misalnya ada satu kekuatan yang bisa diterima dari alam dan tidak dikatakan itu kekuatan setan atau kekuatan yang jahat. Gunakan untuk
dirimu sendiri semacam itu ya Pak Bante. Nanti ada seorang ahli terapi yang bisa kita undang untuk menjelaskan tentang bagaimana energi positif ini bisa kita gunakan dan apakah itu diajarkan oleh Sang Buddha tentang bahwa sebenarnya tidak ada batasan yang khusus kalau ritual harus begini, kalau ke taman lumini harus begini. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha pada garis besarnya? Yaitu sesungguhnya beliau ini adalah ahli teknologi cara berpikir yang super dahsyat. Maka itu kalau kita lihat ketika kita mendoakan orang sakit, pendoaan orang sakit itu sesungguhnya mengajarkan supaya mereka mengerti sesungguhnya di dalam 7 faktor untuk mencapai kita tenang, damai, dan bahagia itu tergantung manajemen cara berpikir kita pribadi. Maka dari itu Sang Buddha katakan sati, kesadaran itu adalah arah pikiran kita selalu ditujukan rasa senang, gembira, dan bahagia, langsung masuk di dalam ketenangan. Di dalam ketenangan ini harus diulang-ulang pikiran kita menuju ke sana berkali-kali sampai memusat. Ketika memusat ini berkali-kali memusat sampai lebih dalam lagi mencapai yang dikatakan keseimbangan. Ketika kita seimbang itu, disitulah yang dikatakan kekuatan ini otomatis akan membuat energi positif yang tertinggi terciptakan dalam batin dan pikiran kita, sehingga dengan demikian Sang Buddha dalam kata-kata semoga dengan adanya mereka para suciwan yang sudah mampu menyingkirkan penderitaan 30% dan meningkatkan 30% dengan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera dan sembuh. Demikian juga akhirnya sampai mencapai tingkat kesucian kedua, tingkat kesucian ketiga, dengan kenyataan semua makhluk yang telah menjalankan teknik-teknik cara berpikir yang demikian dahsyatnya akhirnya mencapai kebebasan dari semua penderitaan, mencapai kesucian yang tertinggi. Kebenaran ini sudah ada di alam semesta, semoga kenyataan akan menyembuhkan Anda semua. Itu sudah sering dikatakan di dalam Bujana Sutta ketika Sang Buddha sakit, sudah sakit, siapapun yang sakit, dibaca itu karena waktu itu mereka mengerti bahasanya, langsung mereka senang, gembira, itu akan menyingkirkan, langsung dia sembuh. Bikunya itu. Itu apa yang disebut sugesti Pak? Bukan, itu istilahnya menata cara berpikirnya. Oh ternyata aku ini bisa sakit, arah kita salah. Yang dikatakan arah menuju ke arah penderitaan. Oh ternyata aku tidak boleh masuk penderitaan ini. Bagaimana masuk senang, gembira, dan bahagia? Kalau terus-menerus masuk ke sana, itu akan memotivasi semangatnya muncul. Kalau gitu, aku sesungguhnya tidak sakit ini. Sugesti yang kuat, tidak sakit karena dia sudah mahir dan pola pikirnya dia juga bebas dari penderitaan. Sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh. Bisa gitu, Romo ini. Saya jadi ingat kalau saya pusing ini, betul di sini ada Pak Agus nih, pusing, sumpah gitu ya, nanti ya, saya akan tidur, aduh gak enak tidur, istirahat. Ini saya letakkan gini, loh dompetku nanti waras loh nanti, dompetku nanti, cuari tidak ada, ke kantor polisi laporan, dompet saya hilang isinya ini, ya toh sampai tadi mana sakit saya tadi. Lah itu apa semacam itu tadi kita tanya ahlinya ketika ada Pak Agus terapis apa itu hubungannya dengan dompet hilang. Kalau menurut Romo hal semacam itu kados pundi? Memang agak berbeda Bu. Kalau masalah itu lain. Kok kaget langsung ngaduk boleh dompet, nah itu lain. Lali sakitnya. Lali larane itu bukan penyembuhan itu. Ya, saya setuju yang dia bandel tadi seperti pengayat Bu. Jadi kami yang punya kepercayaan ini, yang kita cari adalah sempurna yang mulia. Arah kita menuju hidup yang berada di jalan yang benar. Nah ini pun kalau kita mampu seperti yang disediakan Bante itu, karena kami juga sering samadhi, sering menenangkan diri, mencari kebahagiaan hidup, secara otomatis badan kita itu sehat gitu. Itu ajaran orang dulu seperti itu. Nah cuman sekarang ditambahi minum vitamin ini, minum itu, minum itu.
Lah wis gadik nang dokter bolak-balik ngombe vitamin keliru kabeh kakean vitamin. Bisa terjadi itu. Ya mungkin aku nanti bisa jelaskan ini yang semacam itu. Tapi bahwa kita menuju manunggaling kawula Gusti itu bukan badannya yang menyatu. Pikiran, ketulusan hati kita, keikhlasan kita untuk mempelajari, mendalami bagaimana beliau yang Maha Esa itu bisa memberikan segala sesuatunya untuk kehidupan manusia. Jadi dalam arti kata Tuhan bukan makan toh. Kita yang nyuwun, kita manembah itu sudah makan. Makan untuk keperluan diri kita, untuk keperluan pikiran kita. Bagaimana? Berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan orang yang lain. Tapi sebelum itu kita peroleh kepentingan kita ini dandanono disi awake, awake durung popo kate ndandani wong liya ya apa. Jadi jagat kecilnya ini ditandani dulu. Baru kita bisa memayu-ayu dan bakono untuk jagat yang lebih besar. Jadi saya setuju sekali yang ceritakan Bante, karena tiap malam saya juga dengarkan Bante bagaimana cara semestinya, Pak ikuti. Memang cara kami seperti itu, jadi nggak jauh gitu. Walaupun saya bukan seorang Buddhis ya, nggak mungkin saya jadi Buddha itu nggak mungkin sudah kadon untuk menjadi diri saya sendiri dalam ajaran-ajaran Jawa yang kita miliki dari leluhur. Itu kalau bisa semuanya masyarakat Indonesia itu kembali ke jati dirinya seperti itu, apapun sukunya, pasti mereka juga bisa ngopeni apa yang dhisik. Jadi tidak perlu takut ono corona, ono iku wong iku mek pilek, watuk, terus mergo panase mundak, jadi dianggap corona yang memang bisa tahu. Itu jadi kalau itu pakai blok, saya agak epidemi boleh lah ya, karena seluruh dunia kena, tapi belum sampai pada ada tuan. Iya, mantul. Jadi luar biasa ini dari Romo Yudo. Ternyata beliau menganjurkan juga sama dengan Bante untuk banyaklah meditasi. Namanya meditasi paling bagus bukan meditasi berjamaah, paling bagus meditasi di rumah sendiri. Tetap di Dhamma TV, kita bahas di segmen berikutnya. Dan telah hadir juga di studio yaitu seorang ahli obat, seorang terapis, berarti dia tak punya obat, yaitu Bapak Agus Soleman. Kita sapa dahulu dia. Pak Agus, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Agus, biarpun mendadak tapi kersorawo di studio, di mana dalam masa-masa saat ini kita ini sedang sibuk-sibuknya corona, di mana banyak negara yang lockdown artinya itu mengunci diri sendiri, jadi tidak menerima tamu dari luar dan orang-orang di situ tidak keluar dari areanya. Suhu ini menjadi kita kembali ke berabad-abad yang lalu, di mana orang itu menjadi sampai dulu kota itu kan ada pintu gerbang kotanya karena takut serangan-serangan dari luar. Maka ada pintunya untuk masuk ke kota itu. Kalau pintunya Kota Malang ini dulu kan di sini juga Kerajaan Singasari. Pintunya di mana? Kota Raja ini, ya Lawang itu. Oleh Lawang itu maka ada areal untuk masuk ke dalam Kota Malang. Dan itu kita jadi mundur berabad-abad. Kalau menurut Romo bagaimana tentang lockdown ini? Lockdown itu Bu, memang negara yang sudah melaksanakan. Keluar masuknya itu sangat diketatin sekali. Bahkan cenderung tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Nah, bagi suatu negara, apalagi yang penduduknya banyak kayak Indonesia ini, apa pemerintah siap
melaksanakannya untuk bisa membantu penduduknya ini. Karena dengan adanya lockdown secara otomatis perekonomian kita akan down semua. Gila, itu kan harus diganti gitu loh, harus dibantu oleh pemerintah. Dan ini tidak mungkin. Dan saya yakin pemerintah sudah sadar masalah itu. Pak Jokowi menyatakan tidak, Indonesia tidak akan lockdown. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga diri untuk apa itu supaya COVID ini enggak berpesta pora di negara ini. Ayo kita bersama-sama menjaga diri. Caranya gimana? Ya kalau istilah Bu Ani tadi, kita meditasi sendiri di rumah-rumah, berdoa sembahyang juga di rumah semua, nggak kumpul-kumpul, nggak bikin acara-acara, nggak bersinggungan. Bahkan kalau ketemu tuh jarak 2 meter, nggak salaman. Padahal itu bukan jadi diri bangsa Indonesia. Salaman itu. Jadi kita kalau ketemu sama teman, mesti rangkulan, salaman, seneng gitu. Jadi kalau gara-gara corona ini kok jadi begini, nggak boleh, begitu nggak boleh. Ini mengurangi jadi totok romo kita negara bangsa ini nggak seperti itu. Pasti tetap masih bergaul bersama-sama gitu. Tapi saya setuju pemerintah menginstruksikan supaya nggak kumpul-kumpul dulu. Jadi acara-acara sih hura-hura itu ojo disik, dikurangi disik, nunggu 14 hari ke depan atau sebulan ke depan, monggo. Karena diyakini pada saatnya nanti ini akan hilang. Sama dengan pemahaman seorang raja, Bu. Zaman dulu Pak Geblok itu pasti pada gilirannya tetap dengan doa-doa, dengan sesaji-sesaji cara yang dulu, dan akhirnya hilang juga, Pak. Jadi apakah menurut Romo itu seperti empon-empon, kumir, rimpang itu ada khasiatnya? Sangat berkhasiat. Itu sangat berkhasiat. Jadi karena itu negara lain ke sini itu hanya untuk merebut rempah-rempah kita. Rempah-rempah kita ini tidak hanya untuk makanan, tapi untuk obat-obatan. Jadi nggak repot kita cari, ditanam sendiri di rumah itu loh, buat obat sudah bisa. Ya tadi ya dari awal kita ngomong garam. Sampai detik ini, ya saya juga melaksanakan karena sering teman-teman minta bantuan, pindah rumah, mesti tak bawain garam, tak bawain air, udah digerojok di pojok-pojok itu dengan doa supaya yang macam-macam nggak masuk rumah, kepiuri garam segala. Dan ternyata ada manfaatnya. Ini bukan hubun-hubun ya, bukan karena saya seorang pengaya, tapi non sewu yang minta bantuan itu juga teman-teman yang lain. Yang kata-katanya beragama, tapi karena kita ikhlas ya mas bantu Pak bantu, dan nggak perlu khawatir, yang lancar semuanya. Ya, terima kasih. Halo, Selamat petang. Silakan. selamat petang Bu Ani. Iya, silakan Pak. Iya. Selamat malam semuanya. Ya. Menyangkut masalah pandemi Corona COVID-19. Ini agak beda pandangan saya, para pemirsa yang ada, para narasumber yang ada di Kompas TV. Pandemi Corona itu adalah gabungan daripada 3 S, SARS, dan HIV. Dan itu tidak sembarangan. Itu tidak sembarangan. Sampai detik ini pun juga tidak bisa dideteksi, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diapa-apain. Ini memang kehendak daripada alam semesta. Dalam sejarah memang harus terjadi ini. Jadi ini sebetulnya ditujukan kepada manusia yang karmanya besar. Dan rata-rata hampir seluruh dunia mempunyai karma yang sangat besar. Kalau pemahaman saya, inilah penyisihan besar-besaran terhadap dunia, terutama terhadap makhluk hidup yang saat ini moralitasnya betul-betul sudah hancur di bawah. Jadi dalam hal ini masih diberi kesempatan oleh alam semesta beberapa saat untuk menyadari kembali ke jati diri yang orisinil, kembali ke asal sejati. Itu yang baru bisa selamat. Kalau tidak, akan musnah, betul-betul akan musnah. Ini pandangan saya, dan ini betul-betul tidak bisa dibenahi apapun kecuali dari diri sendiri.
kembali ke jati diri sendiri, itulah sebetulnya otaknya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak siapa ya tadi? Pak Denny. Oh, Bapak Denny. Ya, terima kasih Bapak Denny. Luar biasa apa yang disampaikan Bapak Denny. Mungkin nanti yang menanggapi, silakan. Ya, sesungguhnya kita harus paham bahwa manusia ini tergantung arah pikiran kita. Kalau kita anggap penyakit itu sesuatu yang sangat menakutkan, kita anggap itu sangat berbahaya untuk kita. Tetapi kalau kita lihat bahwa penyakit yang lebih berbahaya daripada virus saat ini adalah virus dalam pikiran kita masing-masing, yaitu virus keserakahan, virus kebencian, dan virus kebodohan. Maka kalau kita bisa mengatasi keserakahan kita bisa mengatasi kebodohan kita, mengatasi kebencian kita, di sanalah yang dikatakan kita akan memiliki kekuatan pikiran yang sangat dahsyat, selalu positif. Ini akan mampu menciptakan sesuatu yang dikatakan secara alami otak kita akan memproduksi hormon-hormon yang menyehatkan kita, yang mampu mengatasi semua penyakit apapun juga yang dikatakan paling dahsyat, yang virus yang paling luar biasa, kita pun akan mampu menciptakan. Karena virus itu ketika imunisasi kita tinggi, dia akan ternetralisir dengan sendirinya. Maka dari itu, tingkatkan batin dan pikiran kita mencapai yang tingkat tinggi, imunisasi kita tinggi, kita akan sehat dan bebas dari penyakit itu. Ya. Baik, luar biasa dari Bapak Denny dan tanggapan dari yang mulia Bante. Kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini akan kita kembali lagi tentang pandemi dunia. Tetap tidak. Penelpon Bapak Denny tadi, pada intinya beliau mengatakan bahwa peringatan kepada umat manusia. Jadi umat manusia ini kan harusnya bersinergi dengan alam ya. Tapi moralitas manusia sudah sangat menurun dewasa ini. Percaya atau tidak, sebenarnya moralitas itu adalah ada dalam diri kita sendiri. Menurun enggak? Coba tanya. Menurun enggak moralitas saya? Apa saya sekarang lebih percaya diri saya sendiri, atau saya percaya kepada setan gendruwo pocongan di sekitar, atau saya lebih takut, atau saya lebih berani pada orang tua saya? Ini moralitas namanya. Sekarang kalau dahulu ada kata-kata berani karena benar, takut karena salah. Kalau kita menjadi seorang pejuang, tapi sekarang kamu berani pada orang tua. Anak sekarang berani pada gurumu, berani. Ini moralitas yang dikatakan Bapak Denny penelpon tadi. Juga bagaimana sudah dianjurkan bahwa jadi dipertanyakan. Bagaimana meditasi itu? Meditasi itu apa harus bergerombol, berteriak bersama-sama cara berdoa, atau sendiri di rumah? Ternyata Romo Yudho dan Andi tadi mengatakan mencari jati, masuk ke dalam diri. Bila Anda mendengarkan diri Anda yang paling dalam ini, tidak ada yang salah. Karena ketika kita lahir sudah membawa kebenaran, sudah membawa kebaikan. Jadi kalau Anda sekarang terbawa ke arah yang salah, nah ini corona ini jawabannya. Jangan bergerombol, jangan, cobalah mencari jati diri, cobalah untuk bertanya obatnya apa. Nah, ini Pak Agus ini
mungkin juga nanti bisa menerangkan bahwa sebenarnya kedekatan manusia dan alam itu akan luar biasa. Saya begini Pak Agus ya, saya itu suka sekali memandangi kaki langit, horizon. Jadi saya suka naik, kalau nggak naik sekarang nggak kelihatan kayak boe tombo. Jadi kalau dulu enak sekali zaman saya kecil tuh berdiri di pinggir sawah bisa melihat Gunung Kawi, bisa melihat matahari turun ke punggung Gunung Kawi jam-jam segini, dan kemudian mendengar suara kodok, suara jengkrik. Sekarang saya di mana mencari saya? Tidak ada lagi. Kalau saya keluar rumah ada tembok yang tinggi. Tapi saya tidak kekurangan akal. Suka sekali saya melihat kaki langit. Kalau apakah di biologi ada ajaran untuk mendekat dengan alam, melihat kaki langit, mencari yang luas-luas, melihat ombak, melihat yang jauh-jauh. Sebetulnya itu ada, sangat ada, karena kehidupan ini kita hidup di bumi, kita harus menyadari tentang bumi itu sendiri, Pak. Nah, makanya biofitologi ini mengajarkan untuk kita harus bisa bersahabat dengan bumi, dengan segala yang ada di bumi. Ya, salah satunya kalau biofitologi ini mengajarkan tentang energinya. Kalau di dalam bumi ini kan juga ada energi macam-macam, dari energi air, sinar, kemudian matahari, ya, jadi semua angin itu semua ada di dalam bumi ini. Jadi saya mempelajari ilmu ini memangnya mempelajari tentang energinya untuk kehidupan. Jadi seperti oksigen itu juga energi, jadi orang tidak menghirup oksigen itu ya juga bisa meninggal. Nah, ilmu biofitologi ini energi yang tidak kelihatan tapi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini energi juga ciptaan yang maha kuasa, jadi harus bisa dipakai oleh manusia untuk melindungi dirinya sendiri maupun untuk kesehatan dirinya sendiri. Begitu ya. Jadi ternyata energi ini ada di sekitar kita ya Pak. Sangat ada. Jadi salah satu cara itu kan orang itu zaman sekarang ini kan sudah tidak ada lagi guru-guru yang mengajarkan untuk mengambil energi air, ya, mengambil energi matahari. Caranya adalah keluar rumah. Cintailah alam ini. Kalau di luar rumah sekarang ini kan kebanyakan kan wisata Pak Agus. Di sana sudah gitu membuang sampah sembarangan, membuat kotoran di tempat wisata, di hutan, sehingga tidak ada lagi tempat yang bersih. Cobalah untuk mengerti ya, jangan membuang kotoran. Bila Anda membuang kotoran di segala tempat, ada energi buruk yang bisa kembali pada diri sendiri. Itu kadang orang tidak percaya, tapi itu betul. Sangat betul Bu Ani. Kita contoh aja, kita ke TPA ya. TPA, Ya. tempat pembuangan akhir. Coba Bu Ani di sana kira-kira Jam 1 jam gitu, kerasa baunya aja sudah tidak karu-karuan. Nah itu energi negatif yang keluar dari TPA. Jadi makanya orang dulu meditasi di tempat kesunyian dengan air gemericik, kemudian bunyi burung apa, itu mau sebetulnya energi yang sangat positif. Nah, kita mempelajari yang ada di biofitologi ini adalah mempelajari ilmu yang energi positif itu, bukan yang Bu Ani katakan sebagai sampah yang dibuang sembarangan. Makanya manusia itu banyak mengacaukan bumi ini sebetulnya. Jadi metabolismenya bumi ini dikacaukan oleh manusia itu sendiri. Buang plastik sembarangan, buang sampah sembarangan, limbah apa aja buang seenaknya. Sungai yang dulu bisa airnya langsung bisa diminum, sekarang ngelihat aja sudah nggak bisa. baunya sudah Ya, kemana-mana. ya baunya itu sungguh ya, dulu itu indah sekali. Kalau kita melihat ya kota Malang ini indah sekali loh. Ketika
dulu itu air itu di mana-mana, bahkan saya ini ketika sakit itu minum air tawar, namanya anak kecil sembuh, malah sembuh karena betul-betul bersih. Dan ini luar biasa sekali.